Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 Bisnis Digital. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi vintage yang ada di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Angga Maulana Yusuf, yang kedua ada Fauzia Syabani, yang ketiga ada Oktia Dea Ayu, yang keempat ada Uswatu Nasana. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai vintage. Apa itu vintage? Vintage itu adalah kepanjangan dari financial technology atau merupakan hasil dari kombinasi jasa keuangan dan teknologi. Dan pada ujungnya, itu akan mengubah model bisnis tradisional. Konsumen yang pada mulanya itu harus menghadapi penjual dan membawa uang tunai atau cash, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan menyelesaikan pembayaran dalam hitungan detik. Singkatnya, vintage ini merupakan teknologi pembayaran yang dapat dirasakan penggunanya dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh jenis vintage yaitu yang pertama ada peer-to-peer lending, yang kedua ada payment gateway, yang ketiga ada crowdfunding. Nah, perusahaan yang bakal kita analisis yaitu perusahaan dari crowdfunding yang bernama Santara. Oke, berikut analisis crowdfunding perusahaan Santara. Perusahaan Santara dibentuk pada tahun 2018 Avesena Reza selaku Direktur Utama Santara yang berhasil meningkatkan dan meninggalkan zona UMKM menjadi bisnis yang besar. Nah, dari pengalaman tersebut, Santara dibentuk dengan tujuan yang sama, yaitu dengan memberdayakan UMKM untuk dapat meningkatkan atau keluar dari zona UMKM dengan meningkatkan omset setelah bergabung dengan Santara karena mendapatkan tambahan modal dari investor dan usaha binaan sehingga dapat berkelanjutan. Nah, pada tahun 2018, OJK telah meresmikan POJK nomor 37 PJOK 04 tahun 2018 yang secara khusus itu mengatur tentang crowdfunding ekuitas di Indonesia, dan hingga awal tahun 2021 Santara itu telah berhasil menunjukkan lebih dari 84,5 miliar kepada 79 UMKM melalui 55.000 investor yang telah bergabung di Santara. Analisis model bisnis tentang perusahaan. Praktik crowdfunding ekuitas di Santara dilakukan dengan mengacu pada BOJK nomor 37 tahun 2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tahun 2018. Menggunakan vintage yang dapat diakses dengan Android dan iOS sistem operasi. Pemilik modal menyetorkan modalnya ke Santara, kemudian Santara menyetorkan modal yang diperoleh dari proses crowdfunding ekuitas kepada pemilik bisnis. Sebelumnya, cara pemilik modal memilih bisnis yang akan dibiayai adalah melalui tahap listing atau penawaran saham, di mana terdapat tampilan detail jumlah dana yang dibutuhkan pemilik usaha dan proyeksi hasil. Untuk meyakinkan pemilik modal untuk berinvestasi, pemilik usaha juga menampilkan profil perusahaan dan riwayat kredibilitas usaha dalam bentuk prospektus. Setelah dana diterima oleh pemilik usaha, penggunaan dana tersebut dilaporkan secara transparan. Tidak hanya itu, keuangan bisnis juga diungkapkan secara transparan sehingga dapat dipahami jika berbisnis tersebut memang bisnis yang moderat dengan proyeksi awal. Namun, tetap dengan persentase yang sama sesuai prospektus. Hanya saja besar kecilnya nominal dividen yang diterima pemilik modal bergantung pada besarnya laba bersih dari usaha yang dibiayai. Kemudian, feedback yang didapat Santara dalam equity crowdfunding berupa upah atau fee dari pemilik modal yang tidak secara tegas dicantumkan dalam nominal fee yang diperoleh. Meski tidak menggunakan unsur syariah dalam brandingnya, PT Santara Daya Inspiratama tetap menolak mendaftarkan usaha yang bergerak di bidang minuman keras. Hal ini dapat diartikan sebagai komitmen Santara tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral. Dalam crowdfunding ekuitas, Santara tidak hanya mempertemukan pemilik modal dan pemilik usaha, tetapi Santara juga aktif dalam meningkatkan pengetahuan tentang literasi keuangan dan bisnis yang tidak hanya mengedukasi pihak-pihak yang terlibat dalam crowdfunding ekuitas.
Tetapi, edukasi tersebut dapat menjangkau masyarakat karena dilakukan melalui IGTV di Instagram dan YouTube yang dapat diakses oleh publik kapan saja dan di mana saja. Seperti halnya pasar modal crowdfunding ekuitas di Santara juga memiliki pasar sekunder yang hanya dibuka setiap 2 tahun sekali berdasarkan peraturan POJK nomor 37 tahun 2018, yaitu Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2018. Pasar sekunder merupakan tempat di mana pemilik modal dapat menjual sahamnya kepada investor lain, baik investor yang sudah memiliki maupun yang belum memiliki saham. PT Santara Daya X Pratama resmi membuka pasar sekunder yang diperuntukkan bagi jual beli saham bisnis UKM. Platform layanan urun dana atau equity crowdfunding ini sebelumnya dikenal sebagai platform untuk membantu bisnis UKM untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat pemodal dengan menjual sebagian sahamnya. Proses tersebut dikenal sebagai penjualan dana saham di pasar perdana. Saham bisnis UKM yang sudah melewati masa 1 tahun dan memenuhi syarat tertentu dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Jika belum sempat membeli saham di pasar perdana. Para sekunder Santara akan diisi oleh 13 bisnis atau penerbit saham, dan ke-13 UKM ini berasal dari berbagai industri yang berbeda-beda seperti peternakan, perikanan, food and beverage, kecantikan, dan sebagainya. Penerbit yang akan masuk ke dalam pasar sekunder adalah penerbit yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan serta kebijakan dari OJK, diantaranya yaitu sudah listing di Santara selama kurang lebih 1 tahun, memenuhi syarat administrasi, dan sudah memasuki 2 periode pembagian dividen. Baik, selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk pertama kalinya menerbitkan izin bagi perusahaan penyedia layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi untuk PT Kekuatan Inspirasi. Izin tersebut berdasarkan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP 59D04/2019 tentang pemberian izin usaha urun dana yang diterbitkan pada awal September 2019. Izin usaha yang diperoleh sistem elektronik Santara telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Keuangan 37, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 04/2018 tentang layanan urun dana melalui penawaran umum berbasis teknologi informasi. Kegiatan ini diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Pihak-pihak tersebut antara lain penyedia layanan crowdfunding, pengguna layanan crowdfunding, emiten, dan investor. Yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dapat memberikan ruang pertumbuhan bagi pengguna startup untuk mendapatkan akses pendanaan di pasar modal dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia khususnya di pasar modal. OJK sebagai otoritas yang membidangi kegiatan di sektor jasa keuangan menerapkan pendekatan pengawasan berbasis perilaku pasar terhadap kegiatan crowdfunding. Dengan pendekatan tersebut, OJK mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi oleh emiten, pembentukan provider yang kredibel, dan pembentukan sistem teknologi informasi yang aman dan andal dalam kegiatan crowdfunding. Dari situs resmi OJK kami dapat menyimpulkan bahwa penawaran dalam saham ini tidak termasuk penawaran umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal penawaran saham. Penawaran saham di sini dilakukan melalui penyelenggaraan yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Penawaran saham yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan dan total dana yang diperoleh melalui penawaran saham tersebut paling banyak 10 miliar. Baik, sekian penjelasan mengenai crowdfunding Santara yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.